Jadi kali ini saya akan menjawab pertanyaan seputar pendaftaran P3K guru di SSCASN ya. Jadi ini di komentar komentar-komentar para pelamar gitu ya, pelamar P3K guru. Pertanyaan ini sebenarnya saya ambil terus terang saja. Ini pertanyaan ini saya ambil dari YouTuber lain, pertanyaan di videonya YouTuber lain gitu ya. Soalnya di video saya sudah saya jawab sih pertanyaan-pertanyaannya, rata-rata sudah saya jawab. Jadi ini saya ngambil dari pertanyaan-pertanyaan di video YouTuber lain. Ada soalnya banyak juga yang tidak dijawab gitu. Jadi ya saya jawab di sini saja gitulah. Nah, nanti akan saya jawab sesuai dengan sepengetahuan saya saja ya. Kalau misalkan saya salah-salah, teman-teman boleh dikoreksi gitu ya. Yang lebih tahu mungkin bisa ngoreksi gitu. Tapi ini sepanjang yang saya tahu saja gitu ya. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Kalau mengajar di swasta apa harus isi pengalaman kerja juga? Ya. Kalau mengajar di swasta apa harus isi pengalaman kerja juga ya? Nah, pertanyaan ini saya lihat di YouTuber lain, juga YouTuber lainnya lagi itu ada yang mengatakan kosongi saja gitu. Tapi ya saya kemarin loh, saya cerita kemarin, pengalaman saya kemarin ya, baru satu hari yang lalu ya, kemarin kan 1 hari yang lalu ya, apa 2 hari yang lalu ya, Senin apa Selasa itu ya, saya ngisi pengalaman kerjanya itu tidak saya isi, saya lanjut ke selanjutnya itu tidak bisa masuk. Jadi pengalaman kerja mau di swasta, mau di negeri, maupun dimanapun itu harus diisi. Jadi yang harus diisi itu dari riwayat itu yang harus diisi itu 2. Yang pertama itu riwayat pendidikan atau sekolah itu, yang kedua itu pengalaman ya, pengalaman kerja. Riwayat pendidikan dan pengalaman kerja itu harus diisi. Untuk yang bawah-bawahnya tidak diisi itu tidak apa-apa. Tapi untuk 2 itu harus diisi gitu. Nah, bedanya ketika di swasta itu kan bagian atas kan ada kolom yang khusus untuk negeri gitu ya. Nah, itu bagian kolom paling atas itu nggak usah diisi, langsung ke kolom kedua dan seterusnya. Nanti disimpan itu masih bisa gitu. Jadi harus tetap diisi, minimal 1 gitu, minimal 1 pengalaman kerja. Masuk ke pertanyaan yang kedua ya ini. Kalau tempat mengajar tidak pindah berarti 1 saja buat pengalaman kerjanya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pengalaman kerja itu harus diisi gitu ya, karena pengalaman saya tidak diisi berarti tidak bisa lanjut ke halaman berikutnya, berarti harus diisi. 1 tidak apa-apa gitu, 1 pun tidak apa-apa. Yang penting diisi gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, izin bertanya nih ya. Kalau kita tidak punya sertifikat pendidik pada saat pengakhiran data atau resume itu tetap di checklist atau enggak ya? Nah, ini ya, sejauh yang saya tahu juga, ketika mau mengakhiri pendaftaran, semuanya itu harus di checklist. Semuanya harus dicentang gitu ya, di checklist semuanya. Kalau tidak di checklist, kemungkinan itu tidak bisa masuk gitu ya. Jadi harus di checklist semua, walaupun tidak punya sertifikat pendidik. Itu sejauh yang saya tahu ya. Kecuali kalau misalnya teman-teman tidak checklist sertifikat pendidik, tapi bisa, saya sendiri tidak tahu gitu. Sejauh yang saya tahu, kalau tidak di checklist semuanya, itu tidak bisa disimpan atau tidak bisa mengakhiri pendaftaran. Pertanyaan berikutnya, untuk jurusan itu SD itu jurusan apa? Di sekolah yayasan atau SMA, nah, atau di swasta ya. Jadi SD itu sebenarnya belum ada jurusan. Jadi ketika saya kemarin ngecek itu ya, jurusannya apa, saya nulisnya itu sekolah dasar. Ternyata sekolah dasar itu ada 2. Sekolah dasar, yang satunya sekolah dasar umum. Ada sekolah dasar umum. Tapi dari 2 itu yang saya pilih itu sekolah dasar gitu ya. Jadi teman-teman tinggal mau pilih yang mana gitu. Kalau saya pilih sekolah dasar gitu. Pertanyaan berikutnya ini ya. Apakah jika kita mengisi belum selesai sampai resume, jika kita keluar maka ketika login akan kembali lagi ke awal jenis seleksi. Soalnya saya seperti itu, belum selesai mengisi riwayat, ketika keluar dulu, kemudian login lagi, kembali ke awal, tidak tersimpan seleksinya.
Nah, ini saya jawab berdasarkan pengalaman. Bukannya tidak tersimpan ya, ketika teman-teman masuk di sini ya, nanti ketika masuk itu usahakan klik selanjutnya gitu ya. Nah, ketika teman-teman ngeklik selanjutnya, itu otomatis nanti akan tersimpan. Walaupun tidak sampai resume itu akan tersimpan gitu ya. Nah, tapi setelah logout, teman-teman akan kembali masuk ke bagian ini lagi, jenis seleksi. Tapi, misalkan teman-teman sudah sampai dokumen, ini formasi, riwayat, dokumen, semuanya itu sudah tersimpan. Hanya saja ketika masuk login pertama, itu akan balik lagi ke jenis seleksi. Jenis seleksi itu mungkin tidak tersimpan lagi, hanya jenis seleksi saja yang tidak tersimpan. Nah, itu yang saya alami gitu. Jadi, kalau mau tersimpan, kalau tidak diklik selanjutnya, ini kan ada selanjutnya. Kalau nggak diklik ini saya tidak tahu tersimpan atau tidak. Tapi kalau teman-teman nggak klik selanjutnya itu akan tersimpan. Itu ya. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya ya. Bang, kalau riwayat ini ya. Kalau riwayat pendidikan SLTP-nya kita nggak ada jurusan dulu terus kita ngisinya gimana? Nah, ini hampir sama dengan SD tadi saya nulisnya itu kalau sekolah saya dulu kan SLTP ya namanya sekolah tingkat lanjutan tingkat pertama ya itu. Nulisnya ya nama itunya lagi gitu SLTP gitu. Nah itu cari yang mirip dengan nama sekolahnya yang dulu ya. Kalau misalkan dulu nama sekolahnya SMP ya coba aja klik SMP ada atau tidak gitu ya. Atau sekolah menengah pertama atau apa gitu. Cari yang mirip dengan nama sekolahnya. Kalau tidak ada, kalau adanya hanya SLTP ya SLTP itu. Selanjutnya, bagaimana kalau tidak punya pengalaman kerja? Maksudnya dari baru tamat kuliah langsung kerja di sekolah swasta sampai hari ini. Langsung kerja di sekolah swasta sebenarnya. Ini terus terang saya bingung jawabnya saya. Soalnya seperti yang saya bilang tadi ya, pengalaman kerja itu ketika saya kemarin itu ngeklik itu apa namanya? Ketika masuk di sini ya, di riwayat ini pengalaman kerja, kemudian saya klik selanjutnya, ya ketika pengalaman kerja tidak saya isi itu tidak bisa masuk gitu. Jadi mau nggak mau saya isi. Kalau misalnya teman-teman bisa diklik masuk ya mungkin servernya kemarin sedang bermasalah, tapi saya kemarin ngalami itu gitu. Cuman teman-teman coba di selanjutnya gitu, diklik selanjutnya. Kalau misalkan bisa mungkin tidak ada masalah, tapi kalau saya sendiri ada masalah gitu. Jadi kemungkinan harus diisi. Nah, kalau misalkan seperti ini mungkin ya, nah itu juga yang saya bingung juga itu. Kenapa harus tanggal apa namanya? Harus itu wajib diisi itu apa namanya tanggal selesai kerja itu. Kalau tidak ada tanggal selesai kerja kan tinggal apa namanya masukkan aja tanggal mulai kerja, tanggal selesai kerjanya nggak diisi itu kan nggak masalah gitu. Tapi ternyata tanggal mulai kerjanya itu harus diisi tuh yang saya sendiri juga tidak yakin ini untuk jawab ini gitu. Kalau misalkan teman-teman bisa jawab ini, ada yang sama itu mungkin bisa bantu jawab gitu ya. Kemudian selanjutnya ini ya. Apakah nama sekolah harus sesuai dengan ijazah? Soalnya SD saya sekolah dulu sekarang sudah berganti nama. Ini kasusnya sama dengan saya. Jadi saya dulu SD-nya itu angkanya di belakang, sekarang angkanya di depan. Ibaratnya kayak gini ya. SD misalkan ya, SD negeri nama sekolah dulu itu ibaratnya gini, SD negeri X02. Itu nama sekolah saya dulu. Sekarang namanya ganti SD negeri 2X gitu ya. Dulu SD negeri X02, sekarang menjadi SD negeri 2X. Angkanya pindah gitu ya. Nolnya hilang, angkanya pindah. Nah, saya sendiri itu kemarin ngisinya tuh saya sesuaikan dengan ijazah. Soalnya kan apa ya? Bukan apa-apa ini ya. Saya ngeceknya itu gini. Kemungkinan kalau aturan yang tahun lalu itu masih dipakai ya. Aturan tahun lalu masih dipakai, berarti kan suruh ngupload ijazah. Nah, karena aturan tahun lalu itu seperti itu suruh ngupload ijazah, berarti kan nanti data itu dicocokkan dengan ijazah. Nah, pertimbangan saya itu gitu loh. Karena dulu tahun lalu itu ya yang
ngisi kayak daerah itu apa-apa itu mungkin nggak tahu nih daerah apa keseluruhan itu, tapi ada yang suruh nunjukkan ijazah atau ngupload ijazah kayak gitu. Nanti kalau dicocokkan kan kok beda gitu. Nah, karena pertimbangan saya itu saya lebih memilih untuk sesuai dengan ijazah gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman punya pendapat yang lain, boleh berikan komentar gitu ya. Itu buat referensi teman-teman saja. Kalau saya sendiri pilih sesuai ijazah. Gitu ya. Pertanyaan berikutnya, P1 nggak bisa resume karena belum upload foto profil. Itu gimana ya? Nah, ini seperti yang saya alami kemarin. Hari Senin tanggal 31 sampai hari Selasa tanggal 2 November ya. Selasa 2 November jam 2. Saya mengalami ini juga, tetapi tadi jam 2 lebih itu saya berhasil masuk ke resume. Nah, caranya bagaimana? Mungkin kalau misalkan teman-teman sampai sekarang masih gagal masuk ke resume, ini saya sudah berhasil masuk resume lagi. Kalau teman-teman sampai sekarang masih gagal masuk resume, coba pakai cara ini. Teman-teman log out dulu, kemudian login. Setelah login, nanti kan masuk ke jenis seleksi. Nah, itu diisi lengkap ya, kemudian klik selanjutnya. Kemudian ketika klik selanjutnya itu akan masuk formasi. Nanti diisi lengkap, kemudian klik selanjutnya, kemudian isi riwayat. Nah, riwayatnya itu akan diisi lagi gitu ya. Kalau saya riwayatnya itu ada yang saya tambahi ya untuk tentang diri saya itu ya, pengalaman suruh nulis tentang diri saya ya, itu saya lengkapi kalimatnya. Nah, setelah itu saya selanjutnya lagi masuk dokumen, ternyata dokumennya sudah ada tulisan seperti ini. Awalnya itu memang ini belum diunggah. Ternyata ini sudah diunggah semua. Nah, kalau misalkan teman-teman masih sampai detik ini ya, misalkan masih belum bisa masuk resume, coba pakai cara itu. Tapi kalau sudah bisa masuk resume, berarti kan tidak masalah lagi kan gitu. Pertanyaan selanjutnya, gangguan server ya Pak, saya tidak bisa masuk akun. Nah, jadi servernya itu kadang bisa, kadang tidak, gitu. Tadi jam 2 itu bisa, kemudian sekitar jam 3 itu tidak bisa, sekitar jam 5 bisa lagi. Kayak gini. Ya kayak gitulah, kadang bisa, kadang tidak gitu. Karena itu tadi itu di video saya itu ada yang komentar. Begitu bisa dia langsung selesai, resumenya selesai, tapi saya nggak mau buru-buru lah. Takutnya nanti ada yang salah, jadi saya besok-besok lah. Selesainya besok-besok. Tapi ada yang karena khawatir nanti tidak bisa selesai, daripada tidak bisa lanjut, mending selesai. Ada yang pemikirannya seperti itu. Tapi kalau saya besok-besok saja. Nah, pertanyaan berikutnya. Ini yang belum bisa diselesaikan dan belum viral tentang P1 yang mendapat penempatan tetapi status belum unggah dokumen dan menunggu unggah, tidak aktif atau tidak bisa diklik. Nah, ini sama dengan tadi, pertanyaan tadi, memang kemarin dari tanggal 31 sampai tanggal 2, jam 2, itu memang tidak bisa, tetapi mulai jam 2 lebih itu sudah bisa. Jam 2 lebih tadi bisa, tapi sekitar jam 3 itu tidak bisa lagi, tidak bisa dibuka. Ini jam 5 itu bisa lagi. Nah, seperti itu. Coba saja teman-teman. Pertanyaan ini coba saja, nanti akan bisa masuk resume. Kalau tidak bisa masuk resume, nah, tadi saya sudah jelaskan supaya bisa masuk resume gimana. Ini pertanyaan yang terakhir. Saya mulai jadi guru tetap di satu sekolah sampai sekarang, dan untuk pengisian pengalaman kerja diisi tanggal TMT mulai kerja dan selesai tahun sekarang. Mohon petunjuknya. Nah, ini hampir sama dengan tadi ya. Intinya yang saya alami ketika pengalaman kerja tidak diisi, maka tidak bisa lanjut ke berikutnya gitu ya. Pengalaman kerja kan di riwayat. Nah, ketika riwayat itu tidak diisi, ketika ngeklik selanjutnya itu tidak bisa masuk dokumen, tidak bisa masuk resume. Itu yang saya alami. Nah, karena yang saya alami itu, jadi saya ngisi, mau nggak mau ngisi. Jadi saya tuh pernah pengalaman kerja di mana gitu ya. Terus saya isi pengalaman kerja yang lama gitu. Untuk yang sekarang itu belum saya masukkan gitu. Soalnya saya belum keluar dari sini. Sedangkan di situ ada tulisan TMT-nya gitu. TMS ya, tanggal selesai gitu. Karena itu belum saya isi untuk pengalaman yang ini. Sebenarnya saya tuh punya pengalaman kerja beberapa gitu ya, tapi saya hanya ngisi satu nih. Sekarang hanya ngisi satu, nggak tahu lah nantilah. Selanjutnya akan saya isi lagi atau tidak, pikir besok lah, gitulah.
Yang penting sudah ngisi satu sudah bisa lanjut ke berikutnya gitu. Kalau belum ngisi sama sekali, yang saya alami itu tidak bisa lanjut gitu ya. Nah, ini beberapa pertanyaan ya. Kalau mungkin kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan lagi boleh berikan komentar gitu ya. Untuk berikutnya mungkin mungkin saya akan bagian kedua mungkin ya kalau kalau ada waktu, kalau misalkan ada banyak pertanyaan, kalau saya bisa saya kumpulkan banyak nanti kemungkinan akan saya bahas di video berikutnya kalau misalkan ada pertanyaan banyak. Tapi kalau pertanyaannya sudah habis atau apa ya sudah diberesi semua ya sudah gitu ya. Kurang lebih demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi kalau misalkan ada yang salah-salah atau teman-teman punya referensi lain bisa berikan komentar juga gitu biar teman-teman yang menonton ini punya pilihan solusi gitu ya. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.